Yakin mau bisnis forex? Pikir-pikir dulu deh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, CEO sekaligus founder dari Nusantara FS Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, kita lagi di luar sih sebenarnya. Ini tadi saya baru selesai meeting sama salah satu klien corporate-nya NFC dan ya lagi ngopi lah ya intinya. Ini teman-teman bisa lihat di sini namanya Fadli tapi tulisannya for kids. Jadi technically saya masih anak-anak. For kids ya. Nah, padahal isinya cappuccino, size-nya grande, terus ada extra shot espressonya 2. Jadi anak kecil zaman sekarang minumnya espresso. Ya, oke. Tadi sempat ngobrol banyak juga sama teman-teman waktu kita lagi meeting ya. Dan saya kepikiran satu materi yang kayaknya pengen saya bahas nih buat teman-teman semua tentang bagaimana seseorang bisa mengambil keputusan untuk bisa mulai bisnis forex. Karena apa? Sorry, ada suara motor lewat. Karena apa? Karena gini, kita kan pelaku bisnis forex secara langsung. Cuman kita memang kebetulan belajar sama teman-teman senior yang tradingannya sehat caranya. Nah, banyak teman-teman yang memulai bisnis forex pertama kali dengan cara-cara yang tidak sehat karena ya tadi belajarnya sama para mentor, para master atau para senior trader yang menurut kita cara-caranya juga beda sama kita. Ya, belum tentu salah, tapi tidak sehat menurut kami, kan gitu. Sebenarnya gini teman-teman, ini saya pengen bahas ini kenapa? Karena saya tahu teman-teman juga sebenarnya, terutama yang sudah subscribe di channelnya NFC ini, teman-teman sebenarnya sudah mulai mencoba untuk trading. Nah, tapi sebagian dari kita ada yang belum mau memulai untuk trading, atau mungkin sudah deposit sebagian, tapi pengen full heart, pengen full time, pengen serius belajar dan nambahin deposit sampai level yang kira-kira cukup meyakinkan, itu ragu-ragu karena berbagai macam hal. Let's say, ada yang bilang forex ini gambling misalnya. Atau ada juga yang bilang, aduh brokernya aman nggak ya gitu. Atau misalnya, nanti kalau misalnya saya punya bisnis lain, apakah itu jadi pilihannya lebih baik? Jangan-jangan forex belum tentu bisnis yang paling bagus. Ya, teman-teman perlu pertimbangkan beberapa hal sebenarnya. Yang pertama gini, sebuah bisnis itu sudah pasti punya peluang resiko untuk bisa mendapatkan keuntungan atau kerugian yang hampir sama. Cuman kalau kita bicara probabilitas, makanya kita sertai dengan pengetahuan kan gitu. Jadi kalau misalnya kita trading, kita benar-benar pengen maksimalin pengetahuan yang kita punya supaya probabilitasnya lebih dari 50%. Kalau enggak ya gambling 50-50. Anyway, bisnis apapun tidak ada yang pasti profit kecuali bunga bank kan gitu ya. Dan itu riba kan. Tapi kalau misalnya bisnis forex dan bisnis apapun di luar sana, itu punya peluang rugi dan untung yang hampir sama menurut saya. Cuman kenapa forex kita pilih? Karena forex itu paling terukur, paling jelas. Dan teman-teman bisa catat historinya sekaligus review. Sehingga teman-teman bisa punya kemungkinan atau probabilitas yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Itu yang pertama. Kalau kita bicara yang kedua, masalah broker, apakah saya aman taruh di broker A, broker B, broker C? Deposit misalnya awalnya mungkin $100 atau $1.000, mau di-upgrade jadi puluhan ribu atau ratusan ribu dolar. Gimana brokernya? Saya nggak akan bahas detail karena kita pernah ngobrolin tuh tentang bagaimana cari broker yang bagus ya. Ada teman-teman tonton aja deh, ada videonya itu tentang bagaimana cara memilih broker yang benar dan bagaimana pendapat kita terhadap broker-broker yang beredar di Indonesia. Itu ada videonya. Di video-video kemarin dicek aja di channel ini ya. Intinya, kalau kita bicara broker, teman-teman selama brokernya sehat, aman, dan kuat secara finansial, teman-teman deposit berapapun itu aman. Bahkan ada broker-broker yang menjamin, menggaransi deposit seandainya memang mereka bangkrut. Ya, itu dia tadi. Lalu yang terakhir, kalau misalnya sebagai sebuah bisnis, ada motor. Kalau misalnya sebagai sebuah bisnis, lalu bagaimana cara mengukur resikonya? Kan resikonya bisa gede banget di forex. Ya itu tadi, kalau teman-teman belajar dengan cara yang salah, memposisikan resiko dengan cara yang tidak benar atau tidak sehat, teman-teman baru bisa berpendapat itu tidak layak untuk diperjuangkan bisnisnya. Tapi menurut saya sangat-sangat terukur. Kenapa? Karena gini, kalau kita compare sama bisnis lain, forex ini adalah sebuah bisnis yang sangat-sangat terukur resikonya menurut saya. Ya sekali lagi, kalau kita bicara mau jadi entrepreneur atau pebisnis, tentunya harus dealing with risk.
nggak bisa menghindari resiko, kita harus bisa memanage resiko. Nah pertanyaannya, bisnis apa yang paling bisa di-manage resikonya? Kalau saya pribadi, Forex. Contoh, kalau teman-teman bisnis apa misalnya yang konvensional selain Forex? Bisnis, misalnya teman-teman buka toko buah. Dalam 1 bulan, teman-teman tidak bisa berekspektasi atau memastikan atau membatasi berapa kerugian dari buah yang busuk dan tidak terjual misalnya. Di Forex, bisa. Teman-teman menggunakan stop loss untuk membatasi kerugian. Itu yang pertama. Atau misalnya teman-teman mau bisnis makanan. Ada makanan yang terjual, ada yang tidak. Teman-teman tidak bisa membatasi. Kalau misalnya makanannya basi dan dihitung jadi sebagai angka kerugian, berapa persen maksimalnya? Nggak bisa dibikin maksimal, kita nggak pernah bisa tahu. Hari ini pembelinya lebih banyak dari biasanya atau lebih sedikit dari biasanya. Yang bisa kita lakukan adalah yang mengukur rata-rata omsetnya berapa sih supaya yang tersedia stoknya barangnya sekian atau makanannya sekian atau buahnya sekian misalnya, kan begitu dong. Kalau gitu caranya, ya yang lebih gampang diukur adalah Forex menurut saya. Teman-teman bisa memberikan angka stop loss misalnya 1% per transaksi sehingga akan jadi sangat-sangat spesifik, hanya 1% per transaksi ruginya. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, menurut saya teman-teman perlu belajar lagi lebih lanjut cara trading yang benar itu dulu. Karena kalau teman-teman sudah ada di dalam komunitas Nusantara V Community dan teman-teman masih ragu, teman-teman belum tahu secara keseluruhan apa yang teman-teman bisa dapat dari NFC menurut saya. Karena kita share trading plan setiap hari, kita bikin live tradingnya. Apalagi kalau teman-teman sudah gabung di NFC VIP, teman-teman bisa mendapatkan akses yang jauh lebih banyak tentang bagaimana cara memanage resiko, bagaimana cara memanage money managementnya, lotnya, bagaimana memanage risk versus rewardnya, sehingga teman-teman bisa mengukur bahwa Forex ini adalah sebuah bisnis yang sangat-sangat bisa di-manage dan terukur hasilnya. Ya, mungkin itu aja dari saya teman-teman. Kalau teman-teman mau ngobrolin tentang apa ya, seputar bisnis Forex ya, secara bisnis ya, sebagai sebuah industri yang layak untuk dilakukan atau tidak, boleh kasih komentar di bawah dan saya pengen dengar pendapatnya dari teman-teman semua. Pengen baca langsung dari teman-teman semua dan kita bisa berinteraksi secara langsung di kolom komentar ya. Oke, itu dari saya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman juga suka video ini, teman-teman boleh klik tombol like-nya, tekan tombol subscribe-nya juga dan loncengnya supaya kita bahagia. Dan teman-teman boleh share video ini ke sebanyak mungkin orang supaya semua orang yang belum yakin bagaimana Forex bisa membangun hidupnya, bagaimana Forex bisa menjadikan sebuah penghasilan yang luar biasa buat teman-teman semua. Silakan share videonya ke orang lain dan kita akan ketemu di video-video selanjutnya. See you.